Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama wa amatana wa ilaihi nusyur. Yaitu tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail sekitar begitulah. Nabi Ismail adalah seorang nabi dalam kepercayaan agama Samawi. Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, kakak kandung dari Nabi Ishak, atau lain ibu saja. Nabi Ismail alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun 1850 sejak Masehi atau SM. Ia tinggal di Amalek atau Amalia dan berdakwah untuk kabilah Yaman, Mekah. Nabi Ismail namanya disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Ia meninggal pada tahun 1779 sejak Masehi atau SM di Mekah. Secara tradisional ia dianggap sebagai bapak bangsa Arab. Ismail berasal dari dua kata, dengarkan, isma, dan Tuhan, dan kalau nggak salah yang artinya dengarkan doa kami wahai Tuhan. Ismail bin Ibrahim menikah dengan Umara binti Yasar bin Akil, kemudian diceraikan lalu menikah lagi dengan Sayyidah binti Matat bin Umruh. Pernikahan dengan Maribah dan Mahfud diketahui memiliki sejumlah anak, dan hanya ada seorang anak wanita yang bernama Sashimat. Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan istrinya Hajar. Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama istrinya Sarah, Hajar dan dayangnya di tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagangannya di Mesir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pertama ia menggunakan setang atau setagen ialah Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam, tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Letak belum juga hamil maksudnya. Tetapi walau bagaimanapun juga akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dengan sebagai lazimnya seorang istri sebagai Sarah merasa telah dikalahkan oleh Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sejak itulah Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira dengan putranya yang tunggal. Dan pertama itu hal ini yang menyebabkan permulaan ada mengatakan dalam rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Hajar minta
Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkannya dari matanya dengan menempatkannya di lain tempat lain maksudnya, untuk sesuatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi. Maka dijawabkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan, dengan pada siapa akan dia ditinggalkan. Maka dengan tawakal pada Allah berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya. Keluar kota, masuk ke lautan pasir dan padang terbuka di mana terik matahari. Itu saja, akan dilanjutkan di part selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.